Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Palaroma Larumbia, Ibu Susanti Hasan, dan Pak Turui dengan judul optimalisasi jaringan nirkabel dengan metode RSSI di ICOM Ternate. Oke, saja masuk pada materinya. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi jaringan secara tradisional menggunakan kabel, tetapi pengenalan standar IEEE 802.11 telah membuat dampak besar di pasar teknologi jaringan seperti laptop, personal komputer atau PC, printer, telepon genggam atau yang kita pakai atau handphone, telepon VoIP, voice over internet protokol, pemutar MP3 di rumah, di kantor, dan bahkan di tempat umum telah menggunakan teknologi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau LAN adalah teknologi jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. LAN merupakan pengembang sistem. Akses internet bagi mahasiswa merupakan salah satu hal pokok yang mendukung perkuliahannya. Internet digunakan untuk komunikasi dengan dosen dan teman sekelas, untuk melakukan penelitian, dan untuk mengakses bahan referensi. Penelitian melakukan analisa jaringan nirkabel di Taman Internet Kota Batam menggunakan metode RSSI. Dari hasil pengukuran yang ditemukan adanya pengaruh jarak dari access point atau AP terhadap daya sinyal yang diterima atau RSSI oleh perangkat penerima atau receiver pada jarak 5 meter dari AP atau access point. Daya sinyal yang diterima sebesar minus 54 dBm dan minus 45 dBm. Pada jarak 10 meter, daya yang diterima sebesar minus 62 dBm dan minus 50 dBm. Pada jarak 15 meter, daya sinyal yang diterima sebesar minus 64 dBm dan minus 58 dBm. Oke, ini adalah gambar infrastruktur jaringan nirkabel kampus ICOM Ternate. Ini sebelum mengoptimalisasikan jaringan atau yang digunakan access point untuk mengakses jaringan. Oke, baik, di sini yang ada area abu-abu ini yang terdapat atau yang dapat mengakses access point saja, yang terdekat dengan access point. Yang untuk di sini kenapa tidak terkena di area ini, karena dari ruang A dan ruang HG lalu lantai 2, ruang D dan E ini tidak terkena atau tidak sampai dapat access point, tidak dapat jaringan karena jauh dari area access point tersebut. Oke, baik. Di sini masuk pada penelitian ini, pengukuran RSSI yang dipancarkan oleh perangkat nirkabel pada titik terdekat menggunakan wireless mount. Tampilan dari aplikasi ini ditunjukkan pada gambar 2. Jadi baik, ini adalah gambar tampilan wireless mount, aplikasi wireless mount. Metode penelitian. Ini adalah alur penelitian dari mulai studi literatur, analisa sistem berjalan, desain sistem yang baru, pengujian.
Lalu di sini melakukan pengujian. Ketika berhasil, maka akan dilanjutkan dengan implementasi dan selesai. Kalau tidak berhasil, maka akan diuji ulang atau tidak. Melakukan pengujian kembali. Oke, masuk pada tabel 1, level RSSI yang dapat diterima, yaitu minus 30 dBm, kualitas sinyal yaitu amazing atau sangat luar biasa. Penggunaan N atau A, keterangan daya sinyal yang diterima maksimal jika klien sangat dekat dengan AP atau access point. RSSI minus 65 dBm, kualitas sinyal yaitu very good atau cukup baik. VoIP atau voice over internet protocol atau VoWiFi, streaming video. Daya sinyal minimum untuk kebutuhan aplikasi pengiriman pakai data yang handal dan tepat waktu. Ini bisa dilakukan dengan melakukan streaming video. Atau dapat juga dilakukan dari melakukan internet dengan media wifi juga dapat. Minus 70 dBm, kualitas sinyal oke. Menggunakan email dan web. Daya sinyal minimum untuk pengiriman data yang handal. Dan untuk minus 80 dBm dan minus 90 dBm ini tidak dapat digunakan. Kualitas sinyal tidak dapat digunakan. Masuk pada metode penelitian. Di sini hasil pengukuran sebelum optimalisasi atau sebelum perbaikan. Perbaikan akses point jaringan. Oke, baik, di sini minus 73 di bagian RI yang dapat menerima tuh di bagian RI atau di bagian senat. Untuk minus 65 R2 ini di bagian kantin. Dan untuk minus 72 dBm di R10 di bagian sini. Oke, baik, metode penelitian. Ini hasil monitoring pada akses point terdekat. Untuk minus 61 R1 di bagian senat ini tidak dapat diakses. Ada beberapa akses point. Di sini adalah titik akses pointnya dan tersebar di area-area untuk akses point. Di sini ada icon 1 di bagian ini kurang jelas ya. Akses point di sini yang dapat akses point atau area yang mendapat akses point di bagian icon 1, penerima di icon 1 dan icon 2, icon 4 dan icon 3 sama icon 5. Icon 1 atau di depan icon, dan icon 2 di lobby, dan icon 4 di ruang BAK, dan icon 5 di ruangan A atau lantai 2, lantai tingkat.
Dan untuk ICOM 3 yaitu di dapat